Trak, 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 trak. Ras, tes, tes, tes. Ini adalah situasi Pattaya di pagi hari. Orang-orang olahraga ya, lari ya, terutama bule-bule. Saya lihat banyak yang lari meskipun mereka masih pakai masker, tapi mereka tetap menjaga jarak satu sama lain. Biasanya sih kalau pagi di Pattaya nggak seramai malam kalau hari-hari normal nggak covid, tapi kalau kayak gini orang-orang masih tetap beraktivitas kayak olahraga kayak gitu. Untuk informasi aja, kalau misalnya kalian mau ke Koh Lan, kalian harus ke sana, ke ujung yang namanya ada dermaga kayak gitu. Jadi best time buat ke Koh Lan ya pagi-pagi kayak gini, jam 7, jam 6. Jadi sampai Koh Lan kita masih bisa berenang dan menikmati waktu sampai sore. Kalau misalnya kalian mau balik lagi ke Pattaya, sorenya masih banyak booth-booth yang mengantar balik ke Pattaya. Kalau misalnya mau nginep ya pastinya harus cari hotel dan masuk pada siang hari atau jam 2-an lah. Untuk saat ini di Koh Lan masih buka. Kalau saya lihat booth-booth yang private booth itu kayak yang paling rame karena mungkin ya penumpang nggak banyak, jadi mereka memilih untuk sewa private booth kayak 2 orang 3 orang gitu. Meskipun begitu ya private booth akan lebih mahal jauh daripada si kapal-kapal yang biasa ngangkut rame-rame gitu ya. Kalau misalnya booth itu kayaknya sih 1.500-an sampai 2.000 untuk sekali berangkat. Kalau misalnya si kapal-kapal biasa ya dulu sekitar 120 lah, 150 baht. Yuk kita lihat suasana pagi di Pattaya lagi di lain sisi, kita akan melihat lagi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu di mana lokasi Pattaya ini, sebetulnya gampang aja. Pattaya ini terletak di tenggara kota Bangkok ya. Kita taunya Thailand itu ya pergi ke Bangkok gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman perlu perjalanan sekitar 3 jam menuju ke Pattaya dari Bangkok. Nah, kebetulan saya udah pernah ngalamin semuanya ya kan. Udah lama di sini. Jadi yang pakai motor 3 jam, yang pakai bis juga 1,5 sampai 2 jam, dan pakai mobil lebih cepat 1,5 jaman. Ini semua saya alami, dan yang paling enak kalau menurut saya sih itu naik motor guys. Berapa kilo doang, tapi di pantai ini emang orangnya senang olahraga gitu, terutama orang dari luarnya. Enak banget emang pagi-pagi tuh ngerasain angin pantai, jalan di tepi pantai pakai pasir gitu, sama pasir. Gak ada yang lebih baik sih. Keren. Jarak antara pantai Pattaya dengan Bangkok ini sekitar 160 km di sebelah tenggara kota Bangkok guys. Tepatnya di Bang Lamung Distrik Provinsi Chonburi. Ini kalau nggak covid, lokasi ini tuh udah penuh dengan jajanan street food ala Thailand guys. Itu kayak makan di pinggir pantai 100 baht, terus juga makanan Arab, Turki, kebab-kebaban kayak gitu, terus makanan India juga nggak kalah banyak, dan juga tentunya makanan khas Thai yang pedas-pedas asem guys. Nah, untuk informasi, harga hotel di Pattaya itu cukup murah. Kita bisa sewa hotel semurah 300 baht. Itu tentunya hostel backpacker guys. Kalau misalnya mau sedikit lebih aman, nyaman ya, ini sekitar 1.000 sampai 2.000 baht semalam. Menurut catatan, Pattaya itu bisa mengundang sekitar 3 juta turis selama setahun guys. Jauh memang sih dari Bangkok yang sampai 20 juta. Kalau udah sampai 3 juta per tahun untuk sebuah kota kecil itu keren sih. Untuk informasi, nyebrang ke Koh Lan itu sekitar 7 kilo dari Pattaya dengan boot tentunya ya. Harganya sekitar 100 baht untuk 1 orang. Kapal akan berangkat setiap 2 jam sekali. Waktu tempuh sekitar 30 sampai 40 menit aja karena jaraknya sekitar 7 kilo, dan speedboat sekitar 250 untuk 15 menit aja guys. Di pantai ini kalian juga bisa main water sport kayak windsurfing, parasailing, jet skiing, banana boat, dan snorkeling. Bahkan sekarang kalau kita lihat pantainya begitu bersih dibandingkan 2019 ataupun 2018. Perekonomian di kota Pattaya ini memang benar-benar terganggu karena COVID, karena sumber pendapatan mereka adalah dari turis.
Meskipun begitu, banyak bule yang masih stay di Thailand karena mereka pada punya visa, dan yang nggak punya visa bisa memperpanjang izin tinggalnya setiap bulannya. Nah, menurut saya Thailand ini termasuk negara yang wajib kunjung di kawasan Asia Tenggara, apalagi bagi kita orang Indonesia cuma perlu paspor aja. Dan kita diuntungkan dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Jakarta ke Bangkok. Kita bisa belajar dari Pattaya, dari Bangkok, dari Thailand juga. Mereka mengelola tempat-tempat wisata itu benar-benar serius. Karena sebetulnya kita lebih kaya tapi kita nggak serius, guys. Kebab Istanbul. Kasih jarak sama orang-orang tuh kayak sekitar 20-50 meter. Waduh. Mari makan. Enak. Jadi sebetulnya meskipun situasi lockdown di Pattaya tuh kayak kurang menarik, tapi teman-teman sebetulnya masih bisa liburan. Ya kita create our own happiness ya. Mantap. Kayak jalan ke yang mana yang kita suka, tapi ya tentunya minus bar, minus party. Jadi ini adalah video saya tahun 2018. Waktu itu saya baru punya kamera. Saya beli GoPro 5 dan saya pergi ke Pattaya untuk nge-vlog ceritanya. Nah, ini saya di Ekame Station mau naik bis ke Pattaya, guys. Ini Walking Street tahun 2018 dan ini Walking Street tahun 2021. Ini beneran berasa hantu, guys. Ding, hilang deh. Nah, ini kondisi Walking Street tahun 2021. Ini bakal jadi sejarah. Orang-orang akan buka video ini kalau mereka pengen tahu kondisi di mana orang-orang nggak ada yang jualan di sini, nggak ada yang nongkrong di sini, dan nggak ada yang datang di sini. Karena Walking Street ini adalah salah satu pusat party terbesar dan teramai se-Thailand. Wah. Ini memang benar-benar juaranya, guys. Sepanjang jalan ini tuh terdiri dari ratusan klub dan bar dan juga restoran tentunya. Kalau kita lihat cuma satu doang nih yang buka nih, Family Mart ya, karena punya family kayaknya jadi nggak digusur. Nah, ini orang-orang cuma lewat di sini, nggak ada yang nongkrong, nggak ada yang ngapa-ngapain, guys. Sepanjang jalan ini juga terkenal dengan street foodnya, seharga 100 baht. Itu kayak makanan Arab, Turki, kayak kebab-kebab, India, juga makanan Thai tentunya. Kisaran harganya 50-200 baht. Kalau misalnya kita lihat lagi banyak video-video di Walking Street ini yang menjual kayak kalajengking, ulat, terus apalagi banyak lah pokoknya serangga-serangga yang ekstrim dijual. Sebenarnya perspektif orang tentang Pattaya ini memang dunia malam. Tapi nggak tahu kenapa orang lokalnya juga support. Jadi gimana ya, sama-sama enak kali ya. Ya bayangin aja sedesa ya, sewilayah. Ini kalau misalnya orang bekerjanya misalnya sebagai wanita penghibur, terus anaknya mau sekolah ya kan, minta uang jajan, ibunya belum dapat tamu gitu kan. Itu menjadi hal yang biasa di kota ini, di desa ini. Ini hebatnya Thailand atau buruknya Thailand, aku nggak tahu sih. Mungkin pikiran positifnya tuh lebih sama-sama menghormati apa yang orang lain lakukan dan apa yang kita lakukan. Terbukti kayak waria dan homoseksual ini memang berkembang pesat di Thailand, meskipun si pemerintah ini tidak mengizinkan, bukan berarti melarang ya, tidak memberikan izin yang resmi yang legal, cuma ya dibiarin aja gitu loh. Ya kayak gitu budaya di Thailand. Tapi jujur sih, selama di Thailand ini kalau misalnya ada orang mabok di pinggir jalan, itu orang maboknya nggak rese. Orang yang mabok aja minum di pinggir, ada orang lewat dibiarin, ada cewek lewat seksi dibiarin. Itu ya kayak gitu budayanya, nggak saling mengganggu gitu loh. Jadi beginilah kondisi Walking Street di tahun 2021. Mudah-mudahan menjadi gambaran buat kalian semua. Mudah-mudahan semuanya juga segera pulih. Teman-teman juga bisa jalan ke Pattaya, ke Thailand tanpa karantina. Nanti bisa DM saya ataupun nyari informasi lagi di video ini. Hidup mau party terus kan, nggak masuk.
Kadang-kadang kita juga butuh ketenangan. Kayak di sini di pantai nggak banyak orang. Biasanya tuh banyak orang-orang tuh di sini kayak pakai ski, main ski. Ini adalah liburan berbeda, situasi berbeda dari Pattaya. Jadi kesimpulannya situasi di Pattaya kayak pastinya belum pulih, masih suasana COVID, kasus masih naik, dan pemerintah menerapkan lockdown wilayah terutama dari jam 9 sampai jam 4 pagi, 9 malam sampai jam 4 pagi. Orang-orang dilarang keluar rumah. Kalau keluar rumah ya kena denda pastinya. Tapi di sisi lain pemerintah ngasih kompensasi kepada usaha-usaha, 9 jenis usaha yang ada di Thailand ini, terutama orang-orang yang nyari duitnya kayak daily gitu, daily income. Kalau sebelum lockdown saya pernah buat videonya, tentunya ya rame kayak gitu ya, sangat beda dengan sekarang. Kita ngelihat airnya juga lebih bersih ya, selain kurangnya orang mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi barang-barang ya, karena tugas kebersihannya mungkin lebih daripada jumlah sampah itu sendiri ya. Itu aja untuk update terkini dari situasi di Pattaya, Thailand. Mudah-mudahan situasi lekas membaik, teman-teman bisa segera datang ke Pattaya, Thailand dengan tujuan masing-masing. Akhirnya saya Faik Fajar, jangan lupa subscribe. See you on the next video.